bakal membahas tentang digital marketing bersama dengan Vivi, Rana, Riva, Fahil. Nah, ngomongin digital marketing, sebenarnya digital marketing itu gimana sih menurut Vivi? Oke nih, jadi digital marketing itu pemasaran produk atau jasa yang menggunakan teknologi digital, terutama melalui internet, terus juga kayak mobile phone, display advertising, dan juga media digital lainnya nih. Terus untuk tujuan pemasaran digital itu sendiri ada untuk menjangkau target konsumen secara cepat, tepat, dan juga luas. Terus juga lebih efektif, efisien dalam pembiayaan iklan dan juga bisnis. Lalu juga ada untuk meningkatkan brand awareness. Nah, untuk metode pemasaran digital ini ada banyak. Apa aja sih? Di antaranya yaitu ada search engine optimization, search engine marketing, content marketing, influencer marketing, content automation, campaign marketing, data driven marketing, e-commerce marketing, social media marketing, social media optimization, email direct marketing, display advertising, e-book, dan juga ada optical disc and game. Lalu untuk media pemasaran digital ini ada apa aja sih, Gaby? Nah, ngomongin media untuk pemasaran digital pastinya banyak banget ya media yang digunakan, mulai dari website, sosmed, e-commerce, hingga paymentnya pun udah digital guys. Sudah modern banget sekarang ini. Nah, untuk pemasarannya pun sudah digital. Biasanya kita nerima iklan digital itu contohnya dari email nih. Kalau kita pernah mengunjungi suatu website brand, kemudian mensubscribe supaya nggak ketinggalan informasi-informasi promo atau new launch dan lain-lain. Selain itu, media pemasaran digital yang banyak banget kita ketemuin itu yaitu Google Ads ya, yang kadang itu nutupin konten yang sedang kita baca. Ada lagi postingan-postingan dari Facebook, Instagram, dan sosial media yang lainnya. Atau kalau kalian mau cari yang manual juga gampang, tinggal ketik aja tuh di search engine di Google atau Yahoo. Nah, bakal muncul tuh semuanya. Lalu kita memasuki jenis-jenis digital marketing. Nah, berdasarkan penggunaan jenis medianya itu ada 8. Yang pertama yaitu content marketing, yaitu marketing berbasis konten. Yang kedua website marketing, marketing yang dari situs web. Lalu ada affiliate marketing, marketing yang berafiliasi. Lalu ada inbound marketing, itu juga marketing yang melalui sosmed. Lalu ada marketing automation atau alat untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensial untuk membeli brand tersebut. Lalu ada email marketing, ada PPC, dan SEM marketing, ada social media marketing. Nah, setelah ngomongin tentang jenis-jenis medianya, gimana sih cara untuk memulai bisnis dengan pemasaran digital itu? Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu membuat situs web dengan konsep dan desain yang tepat. Lalu yang kedua, membuat konten situs web yang sesuai dengan target pemasaran. Dan yang ketiga, membuat aset sosial media. Keempat, membuat konten pemasaran untuk situs web dan sosial media. Yang kelima, membuat SEO untuk situs web. Dan yang keenam, menggunakan iklan Google atau Facebook. Yang ketujuh, membangun aset video konten seperti YouTube. Nah, langkah-langkahnya ini bisa kalian cari tutorialnya di YouTube atau di Google, itu mudah banget kok guys. Nah, lalu yang kedua, contoh-contoh media dan konten promosi pemasaran itu apa aja sih, Riva? Oke, terkait dengan media promosi pasti banyak sekali macam-macamnya. Ada printing, publikasi, penyiaran, out of home, pemasaran internet, point of sale barang promosi, pemasaran digital, in-game demo produk, pemasaran dari mulut ke mulut, data merek, dan drip marketing. Nah, untuk konten promosinya sendiri itu juga banyak macamnya. Ada iklan, merek, underwriting, pemasaran langsung, penjualan, penempatan produk, publikasi, promosi penjualan, loyalty marketing, premiums, dan hadiah canvassing. Setelah itu pastinya juga ada saluran pemasaran digital. Nah, tentunya juga banyak sekali saluran yang tersedia dan bisa digunakan untuk berkomunikasi dua arah dalam pemasaran digital ini. Untuk macam-macam salurannya itu ada affiliate marketing, display advertising, email marketing, search engine marketing, social media marketing, social networking service, in-game advertising, dan online public relation. Kemudian juga ada strategi pemasaran digital. Nah, berdasarkan pengirimannya, pemasaran digital itu terbagi dua strategi, di mana ada tarik atau pull dan dorong atau push. Untuk tarik dan dorong ini pastinya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk melakukan pemasaran digital, tentunya kita harus memahami pasar yang bakal jadi jangkauan kita, betul nggak Rana? Betul sekali. Jadi ada 4 tahap untuk menjangkau konsumen. Yang pertama ada
merasakan tentang apa yang konsumen minta saat ini. Dan yang terakhir, kita harus membayangkan dulu apa yang akan konsumen coba lakukan berdasarkan yang ku sebutkan sebelumnya. Selain itu juga ada istilah dalam pemasaran digital. Yang pertama ada awareness. Dalam ranah digital ini, para pemasar harus bisa membangun kesadaran konsumen, misalnya seperti memasang iklan di media sosial. Lalu yang kedua ada interest atau ketertarikan. Kalau di pasar offline, konsumen mencari informasinya kan secara terjun langsung ke pasarnya. Nah, kalau di pasar online, konsumen bisa mencari tahu menggunakan media sosial, contohnya di IG, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang ketiga ada istilah desire, yaitu keinginan atau hasrat, di mana timbul rasa keinginan untuk mencoba produk atau jasa secara online. Yang keempat yaitu istilah yang terakhir ada action, yaitu tindakan konsumen terhadap produk atau jasa untuk membelinya. Oke, untuk kunci sukses dalam pemasaran digital ini ada dua. Kita harus memperhatikan istilah AIDA itu tadi, yaitu ada awareness, interest, desire, dan action. Yang kedua, kita harus tahu nih penempatan atau pasarnya ini yang lagi trending saat ini tuh apa. Misal kalau sekarang kan yang lagi trending pemasaran di media online, contohnya seperti Instagram, WA, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Nah, setelah kita mengetahui kunci sukses dari pemaparan Rana tadi, ada nggak sih aturan dalam pemasaran digital menurut Fahil? Ada dong pastinya. Kan semua hal di dunia ini pasti ada aturan ya untuk berjalan sesuai rencana. Nah, sama tuh kayak pemasaran digital, pasti ada aturan untuk mencapai target pemasarannya. Kalau aturannya sendiri itu seperti yang pertama, menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual. Yang kedua, memperluas merek secara global. Yang ketiga, menerapkan harga yang kreatif. Yang keempat, membuat desain yang menarik. Yang kelima, menggunakan eksperimen yang adaptif. Dan yang keenam, adanya riset pemasaran untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan pemasaran digital ini pasti banyak banget dialami pemilik bisnis digital. Contoh kelebihannya itu yang pertama, memilih sasaran konsumen secara khusus. Yang kedua, pesan yang dikirim itu biasanya disesuaikan dengan kriteria konsumen. Yang ketiga, melakukan pelacakan secara rinci tentang pilihan konsumen. Ada kelebihan pasti ada kekurangan kan ya. Lah, kekurangannya itu biasanya memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Yang kedua, pesan itu dapat dicegah atau ditolak oleh konsumennya. Yang ketiga, timbulnya isu privacy akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi dan iklan. Lalu bagaimana sih untuk pemasaran tanpa internet? Pemasaran tanpa internet ini dibedakan jadi dua kategori. Yang pertama itu ada SMS, yang kedua ada iklan banner. Kalau SMS itu biasanya kan berupa teks promosi dan terjadinya itu tahun 2000-an di beberapa negara dan biasanya itu disebut sebagai SMS spam. Tapi berkembangnya zaman jadi sekarang itu jarang digunakan. Kalau yang kedua itu iklan banner. Karena sering muncul perusahaan yang besar sekarang, jadi promosinya itu udah nggak pakai iklan banner lagi, tapi pakainya itu pakai billboard yang ada di jalan-jalan besar. Oke, itu tadi pembahasan dan sedikit